Cari rebung bambu betung segede gaban untuk oleh-oleh pulang kampung. Halo guys, assalamualaikum. Oke, seperti judul di awal video, kalau ini aku sama suami itu mau cari rebung bambu betung ya. Ini kita menuju ke lokasi. Seperti biasa kita carinya di kebun bagian bawah pinggir sungai aja. Karena kebetulan kata suami di kebun bagian bawah itu masih ada rebung bambu betung, tapi kita ngelihatnya itu udah beberapa minggu kemarin ya. Nah, kita lihat aja, siapa tahu sekarang untuk bambunya masih ada kan, bisa untuk oleh-oleh pulang kampung nanti. Nah, ini kita udah sampai di kebun bagian bawah dan ini kita menuju ke lokasi. Sampai di lokasi kita kaget banget, ternyata rebung yang dilihat sama suami aku beberapa minggu kemarin itu udah setinggi ini. Jadi untuk rebung yang udah tinggi ini sama suami aku itu mau ditebang ya, biar nggak jadi bambu, biar lokasinya juga itu tetap bersih. Soalnya ini kalau rebungnya nggak kita tebang nanti bakalan jadi bambu dan kebanyakan bambunya itu tempatnya bakalan rimbun banget. Ini untuk bagian atas banget, rebungnya juga itu masih kita ambil, soalnya ini masih muda, bisa kita konsumsi. Kalau yang besar bagian bawah itu udah nggak kita ambil ya, soalnya udah keras, nggak bisa kita makan. Dan ini setelah keliling-keliling kita masih dapat rebung yang ukurannya itu besar, tapi ini masih bisa kita ambil ya, soalnya ini tuh walaupun besar masih muda. Enaknya bambu betung tuh ya kayak gini, rebungnya walaupun ukuran besar itu masih muda-muda semua. Alhamdulillah ini untuk cari rebungnya kita itu dapat lumayan banyak ya, pokoknya ada beberapa gitu. Ini juga yang besar semua sama suami aku ditebang, nanti bagian pucuknya itu tetap kita ambil. Walaupun ukuran besar-besar kayak gini kan kadang yang kita ambil itu yang bagian mudanya aja, jadi ya dapatnya juga ya nggak terlalu banyak kalau udah kita kumpulin. Jadi ini yang udah besar juga bagian atasnya tuh tetap kita ambil untuk tambah-tambah. Soalnya aku pernah ngebaca komentar dari teman-teman tuh ada yang tanya, Mbak, kalau semisal rebungnya udah ukuran besar kayak gitu apa masih bisa kita masak? Itu jawabannya bisa ya, kita ambil pucuknya, kita ambil yang masih muda kayak gini. Dan seperti biasa setiap kali cari rebung, untuk bagian kulit luarnya ini kita bersihin langsung di lokasinya kayak gini, biar nanti bawa pulangnya itu jauh lebih enak. Dan pas cari rebung kayak gini tangan itu kerasa gatel-gatel gitu ya, soalnya kan ini kulit bagian luarnya itu kayak ada rambut halusnya gitu. Kalau aku sih nyebutnya glugut, itu kalau kena tangan atau badan kita itu benar-benar gatel banget. Dan singkatnya ini untuk rebungnya sama suami udah dibersihin semua, langsung aja kita bawa pulang. Dan pas perjalanan pulang kita ngeliat ada labu kuning yang ukuran udah lumayan besar. Wah, ini bisa ya kita ambil, nanti kita simpen di rumah biar lebih tua lagi. Langsung aja kita lanjutkan perjalanan pulang. Karena ini tadi kan emang rencananya mau cari rebung lumayan banyak, makanya kita berdua tuh bawa motor. Singkatnya kita udah sampai di rumah. Dan pas udah sampai di rumah, rebungnya itu sama suami langsung aja mau dikerjain. Ini mau diiris-iris kayak gini ya, karena habis ini rebungnya itu langsung mau kita rebus. Di sini yang ngiris-ngiris rebung itu dikerjain sama suami sendiri, soalnya ini tadi aku baru aja sampai di rumah, Kiaranya tuh udah video call, jadi ya ini bisa untuk alasan gak ngebantuin suami ya. Tapi sebenarnya ini tadi suami sibuk iris-iris rebung, aku di belakang itu sibuk nyalain api yang masya Allah tabarakallah, pokoknya itu susah banget. Nah, ini singkatnya aja, suami aku udah selesai ngiris-ngiris rebungnya semua, dapetnya itu 2 baskom ukuran sedang kayak gini ya. Karena ngiris-ngiris rebungnya udah selesai, api yang aku nyalain juga udah nyala, airnya udah mendidih, langsung aja rebung yang udah diiris-iris sama suami tadi direbus. Nah, jadi kalau udah direbus nanti tinggal kita rendam aja pakai air, setiap hari airnya kita ganti, insya Allah rebungnya itu aman. Untuk ngerebus rebungnya juga di sini kita tuh lumayan lama ya, sekitar 30 menitan gitu. Dan ini suami aku udah selesai mandi, rebungnya udah mateng, tinggal aja di sini kita angkat, kita tiriskan dan kita masukin ke dalam jerigen bersih yang udah kita isi sama air. Nah, jadi cara nyimpen rebungnya tuh kayak gini, kita rendam pakai air, tiap pagi kita ganti airnya, insya Allah itu aman. Dan yang pasti untuk rasa rebungnya tuh tetap enak, nggak pesing ya. Mungkin rebung pesing itu karena direndam pakai air terus airnya itu nggak pernah diganti kayak gitu, tapi aku juga nggak tahu sih. Nah, oke, karena untuk ngerebus rebungnya udah selesai, singkatnya ini rebungnya udah kita rebus semua, ini udah kita rendam pakai air bersih, jadinya ya sudah. Sekian dulu video kegiatan aku hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa ikutin video-video kegiatan aku berikutnya. Bye bye.